pernafasan itu yang pertama salbutamol, itu indikasinya asma. Kemudian dosisnya itu oral 2-4 mg 3-4 kali sehari. Kemudian untuk cara pemberiannya itu ada inhalasi atau oral. Kemudian untuk efek utamanya tremor, kemudian sakit kepala, hipokalemia. Kemudian untuk efek sampingnya ada tremor. Kok 2 kali sih? Lanjut. Untuk interaksi obatnya beta blocker untuk mengurangi efek, kemudian dioksin, kemudian diuretik, hipokalemia. Kemudian untuk kontraindikasinya itu hati-hati untuk penyakit jantung atau aritma. Kemudian ada terbutalin, itu indikasinya bronkospasme akut. Terus untuk dosisnya itu oral, salbutamol oral itu 2,5-5 mg 3-4 kali sehari. Kemudian untuk cara pemberiannya itu bisa inhalasi atau tablet atau sebutan. Kemudian untuk efek sampingnya itu tremor, kemudian ada palpitasi sama takikardia. Kemudian untuk interaksi obat pentingnya itu beta blocker sama obat simpatomimetik. Kemudian untuk kontraindikasinya itu ada penyakit jantung iskemik sama hipertensi tak terkontrol. Kemudian yang ketiga itu ada fenoterol, untuk indikasinya bronkospasme akut, dan untuk dosisnya itu minimal 100-200. Inhalasi dosis per produk. Ya, lanjut. Kemudian untuk cara pemberiannya itu inhalasi atau nebulizer. Kemudian untuk efek sampingnya itu ada tremor, kemudian palpitasi sama takikardia. Terus untuk interaksi obatnya ada beta blocker, digitalis. Kemudian kontraindikasinya penyakit jantung berat sama aritmia. Yang keempat salmeterol, itu indikasinya pemeliharaan asma. Kemudian untuk dosisnya itu inhalasi 50 mikrogram 2 kali sehari. Kemudian untuk cara pemberiannya inhalasi. Kemudian untuk efek sampingnya tremor, palpitasi, kemudian sakit kepala sama kram. Untuk interaksi obatnya inhibitor. Kemudian inhibitor aja. Ya gitu aja lah. Kemudian buat kontraindikasinya jangan gunakan laba tunggal pada asma tanpa ICS atau resiko exacerbasi. Kemudian yang kelima itu formoterol, indikasinya pemeliharaan asma. Kemudian untuk dosisnya itu inhalasi 12 mikrogram 2 kali sehari.
Kemudian cara pemberiannya inhalasi. Untuk efek sampingnya tremor, palpitasi, sakit kepala, kram. Terus untuk efek obatnya ya kan interaksi obat, beta blocker dan saja beta blocker. Kemudian buat kontraindikasinya sama seperti laba, jangan sendirian pada asma tanpa steroid inhalasi. Kemudian untuk yang kelima itu formoterol. Terus indikasinya itu pemeliharaan asma dan COPD. Terus habis itu untuk dosisnya itu inhalasi 12 mikrogram 2 kali sehari. Terus untuk cara pemberiannya itu inhalasi. Kemudian untuk efek sampingnya itu tremor, palpitasi, sakit kepala, terus kram. Untuk interaksi obatnya itu beta blocker, CYP3A4 sama inhibitor. Terus buat kontraindikasinya itu jangan sendirian pada asma tanpa steroid inhalasi. Kemudian untuk yang keenam itu budesonide itu indikasinya itu mengkontrol inflamasi asma sama maintenance. Terus buat dosisnya inhalasi 200 sampai 800 mikrogram per hari. Kemudian untuk cara pemberiannya inhalasi. Untuk efek sampingnya kandidiasis oral, terus sedikit resiko sistemik pada dosis tinggi. Kemudian untuk interaksi obatnya itu inhibitor kuat CYP3A4. Kemudian untuk kontraindikasinya infeksi saluran nafas aktif. Terus hati-hati pada pengguna inhibitor CYP3A4 kuat. Terus yang ke-7 metilprednisolon. Indikasinya itu eksaserbasi asma. Dosisnya oral 4 sampai 48 mg per hari. Terus kemudian cara pemberiannya, untuk cara pemberiannya oral atau intravena atau intramuskular. Kemudian untuk efek sampingnya itu ada supresi adrenal, terus hiperglikemia, hipertensi. Kemudian untuk interaksi obatnya itu CYP3A4 substrat atau inhibitor. Kemudian kontraindikasinya itu efek infeksi sistemik. Kemudian infeksi sistemik tidak terkontrol, vaksin hidup, diabetes yang memerlukan pengawasan. Kemudian untuk yang ke-8 itu ada fluticasone propinat atau ICS. Kemudian untuk indikasinya itu asma maintenance sama rinitis. Kemudian untuk dosisnya itu ada inhalasi 100 sampai 500 mikrogram per hari. Kemudian untuk cara pemberiannya inhalasi atau semprot hidung. Kemudian untuk efek sampingnya itu ada kandidiasis oral, ya benar, sama iritasi hidung. Kemudian untuk interaksi obat, interaksi obat
inhibitor kuat CYP3A4 sama resiko sistemik. Kemudian untuk kontraindikasinya supaya hati-hati jika memakai inhibitor CYP3A4 kuat infeksi aktif. Kemudian untuk yang ke-9 CTM itu interaksinya Ini indikasi dulu. CTM itu klorpeniramin. Ya. Nah, terus indikasinya itu alergi, rinitis, terus urtikaria. Kemudian dosisnya itu 4 mg setiap 4 sampai 6 jam. Kemudian cara pemberiannya itu oral. Untuk efek sampingnya itu ngantuk, mulut kering, konstipasi, sama retensi urin. Kemudian interaksi obat. Efek samping. Bukan interaksi obat. Oh ya, Interaksi obat itu alkohol, sedatif, ya. kemudian untuk kontraindikasinya glaukoma, sudut sempit, retensi urin berat. Terus kemudian yang ke-10 itu ada diphenhidramin, indikasinya alergi akut, mabuk perjalanan, sama sedasi. Untuk dosisnya 25 sampai 50 mg tiap 4 sampai 6 jam. Kemudian cara pemberiannya itu oral atau intravena atau intramuskular sama topikal. Kemudian untuk efek sampingnya itu ngantuk berat, mulut kering, pusing, gangguan kognitif. Kemudian untuk interaksi obatnya itu alkohol, terus CNS, CNS depresan. Kemudian buat kontraindikasinya itu glaukoma, sudut, retensi urin berat. Kemudian yang ke-11 itu dimenhidrin, itu indikasi mabuk perjalanan, mual. Terus untuk dosisnya itu 50 sampai 100 mg tiap 4 sampai 6 jam. Cara pemberiannya itu oral atau intramuskular. Kemudian untuk efek sampingnya itu ngantuk, mulut kering, pusing. Kemudian interaksi obatnya itu alkohol, sedatif. Kemudian untuk kontraindikasinya hati-hati seperti antihistamin gen 1. Kemudian yang ke-12 itu loratadin, itu indikasinya rintis alergi sama urtikaria. Kemudian dosisnya itu 10 mg sekali sehari. Cara pemberiannya itu oral. Kemudian efek sampingnya itu sakit kepala, letih, mulut kering. Kemudian untuk interaksi obatnya itu ketoconazole atau erythromycin. Terus kontraindikasinya itu hipersensitivitas. Terus kemudian supaya hati-hati kombinasi yang menyebabkan ngantuk. Yang ke-13 cetirizin itu dengan indikasi alergi musiman atau kronik. Kemudian dosisnya 10 mg sekali sehari atau 5 mg pada sensitif. Kemudian cara pemberiannya itu oral. Kemudian buat nomor 13 itu ada cetirizin. Kemudian dengan indikasi alergi musiman sama kronik. Kemudian untuk dosisnya itu 10 mg sekali sehari atau 5 mg
pada saat sensitif. Kemudian cara pemberiannya itu oral. Untuk efek sampingnya itu sedikit ngantuk, kemudian sakit kepala. Untuk interaksi obatnya itu alkohol atau sedatif. Kemudian untuk kontraindikasinya itu gangguan ginjal. Kemudian dosis perlu penyesuaian. Nomor 14 itu ada levocetirizine, itu dengan indikasi alergi. Kemudian untuk dosisnya itu 5 mg sekali sehari, cara pemberiannya oral. Kemudian untuk efek sampingnya itu ngantuk, sakit kepala, mulut kering. Kemudian interaksi obatnya itu alkohol sama sedasi. Kemudian untuk kontraindikasinya itu gagal ginjal yang perlu penyesuaian dosis. Kemudian nomor 15 itu ipratropium bromida, itu dengan indikasi COPD, bronkospasme, kemudian rhinorea vasomotor. Kemudian untuk dosisnya itu inhalasi 2 puff 34 mikrogram atau nebul 500 mikrogram 3 kali sampai 4 kali sehari. Kemudian cara pemberiannya inhalasi atau nebulizer. Kemudian untuk efek sampingnya mulut kering, iritasi tenggorokan, retensi urin. Kemudian untuk interaksi obatnya itu antikolinergik lain yang aditif. Kemudian bukan kontraindikasi glaukoma, sudut sempit, kemudian retensi urin. Kemudian untuk nomor 16 tiotropium bromide. Nah itu indikasinya pemeliharaan PPOK sama asma. Kemudian dosisnya itu Respimat 2,5 sampai 5 mikrogram. Kemudian cara pemberiannya inhalasi sekali sehari. Efek sampingnya itu mulut kering, konstipasi, palpitasi, urinasi abnormal. Kemudian untuk interaksi obatnya itu antikolinergik adiktif. Kemudian untuk kontraindikasinya glaukoma, sudut sempit, sama retensi urin berat. Yang ke-17 umeklidinum bromide, itu indikasinya pemeliharaan PPOK. Kemudian untuk dosisnya 62,5 mikrogram per hari. Kemudian cara pemberiannya itu inhalasi sekali sehari. Efek sampingnya itu mulut kering, retensi urin, sakit tenggorokan. Kemudian untuk interaksi obatnya itu antimuskarinik adiktif. Kemudian untuk kontraindikasinya glaukoma sudut sama retensi urin berat. Kemudian yang nomor 18 itu dextromethorphan HBr, itu indikasinya batuk kering non produktif. Kemudian untuk dosisnya itu 10 sampai 30 mg tiap 4 sampai 6 jam. Kemudian cara pemberiannya itu oral, sirup atau tablet. Kemudian untuk efek sampingnya itu pusing, mual, konstipasi. Kalau overdosis yang menyebabkan halusinasi. Kemudian untuk interaksi obatnya itu MAOI
itu resiko serotonin sindrom. Kemudian kontraindikasinya itu bersamaan MAOI kontra itu menyebabkan batuk produktif. Kemudian untuk nomor 19 itu kodein, indikasinya batuk berat non produktif. Kemudian dosisnya 15 sampai 60 mg tiap 4 sampai 6 jam sesuai kebutuhan. Cara penggunaannya itu oral. Efek sampingnya itu sedasi, konstipasi, depresi, sama depresi pernafasan, sama mual. Kemudian buat interaksi obatnya itu CNS, depresen, itu ada alkohol sama benzodiazepin. Nah, itu kemudian untuk kontraindikasinya itu jika anak di bawah 12 jika anak kurang dari 12 tahun itu banyak negara yang melarang sleep apnea, terus hipersensitivitas sama resiko misui. Kemudian yang 20 itu levodoprozin, itu indikasinya batuk kering. Kemudian untuk dosisnya 60 mg 3 kali sehari. Kemudian cara pemberiannya oral. Kemudian efek sampingnya pusing, mual, reaksi alergi yang jarang. Kemudian untuk interaksi obatnya itu minim interaksi utama. Efek ini indikasi apa? Bener kan? Kontraindikasi. Ini obatnya belum. Ya, ulangi. Saya interaksi obat minimal minim interaksi utama. Kemudian untuk kontraindikasinya itu hipersensitivitas. Kemudian nomor 21 itu ada asetilsistein. Itu indikasinya mukolitik, antidot paracetamol. Nah, kemudian untuk dosisnya itu oral 200 sampai 600 mg 2 sampai 3 kali sehari. Kemudian cara pemberiannya itu oral, intravena, sama udah. Kemudian untuk efek sampingnya itu ada mual, muntah, ruam. Kemudian untuk interaksi obatnya itu berhati-hati dengan obat iritan lambung. Iritan sama kontraindikasinya itu ulcus pepticum aktif sama hipersensitivitas. Kemudian ada bromhexine, itu indikasinya itu mukolitik atau ekspektoran dengan dosis 8 mg 3 kali sehari. Kemudian cara pemberiannya itu oral berupa tablet atau sirup. Kemudian efek sampingnya itu mual, diare, sakit kepala. Untuk interaksi obatnya itu dapat meningkatkan penetrasi antibiotik ke sekre paru. Kemudian untuk kontraindikasinya anak di bawah 2 tahun itu harus memeriksa sediaan. Kemudian ada kemudian ada hipersensitivitas. Kemudian ambroxol itu indikasinya mukolitik, dosisnya 30 mg 2 sampai 3 kali sehari. Kemudian cara pemberiannya oral atau bisa berupa sirup. Kemudian untuk efek sampingnya itu mual, diare, sama
dysgeusia. Ya, Kemudian untuk interaksi obatnya dapat meningkatkan efektivitas beberapa antibiotik. Kemudian untuk kontraindikasinya hipersensitivitas. Kemudian ada erdostein itu dengan indikasi mukolitik dan mukoregulator. Itu dengan dosis 300 mg 2 kali sehari. Kemudian cara pemberiannya oral, efek sampingnya itu mual, pusing, sakit kepala. Kemudian untuk interaksi obatnya itu minim interaksi serius. Kemudian untuk kontraindikasinya itu hipersensitivitas. Kemudian ada guaifenesin itu dengan indikasi ekspektoran untuk batuk produktif. Kemudian dengan dosis 200 sampai 400 mg tiap 4 jam. Kemudian cara pemberiannya itu oral berupa sirup dan tablet. Kemudian ada efek sampingnya yaitu mual, sakit kepala, pusing. Interaksi obatnya itu minor yang hati-hati bila digabungkan obat OTC lainnya. Kemudian untuk kontraindikasinya anak kurang dari 2 tahun itu tidak ada beberapa obat yang tidak direkomendasikan. Kemudian ada amonium klorid itu dengan indikasi ekspektoran. Itu dosisnya bervariasi sesuai produk yang berkombinasi. Kemudian cara pemberiannya itu oral berupa sirup. Untuk efek sampingnya itu mual, iritasi lambung, jarang perubahan elektrolit. Kemudian untuk interaksi obatnya, interaksi obatnya itu dapat mempengaruhi ekskresi obat lainnya seperti ubah pH urin. Kemudian untuk kontraindikasinya itu gagal ginjal berat, asidosis, metabolik. Kemudian ada pseudoephedrine itu dengan indikasi dekongestan oral untuk hidung tersumbat. Kemudian untuk dosisnya itu 60 mg tiap 4 sampai 6 jam. Cara pemberiannya itu secara oral. Kemudian ada efek sampingnya yaitu peningkatan tekanan darah, palpitasi, insomnia sama tremor. Kemudian interaksi obatnya itu MAOI, kritis hipertensi sama ada efek samping interaksi obatnya yaitu MAOI, krisis hipertensi sama antihipertensif untuk mengurangi efek. Kemudian ada kontraindikasinya yaitu hipertensi tidak terkontrol, penyakit jantung, kemudian glaukoma, sudut sempit sama hipertiroid. Kemudian ada penilepin HCl itu dengan indikasi dekongestan oral atau topikal. Kemudian dosisnya itu oral 10 mg tiap 4 jam. Kemudian kalau topikal itu sesuai sediaan. Untuk cara pemberiannya itu oral atau topikal. Kemudian ada efek sampingnya yaitu tekanan darah naik, palpitasi, sakit kepala, insomnia. Kemudian interaksi obatnya itu MAOI, resiko hipertensi sama antihipertensif. Kemudian untuk kontraindikasinya itu hipertensi tidak terkontrol sama penyakit jantung. Kemudian ada ependrin HCl itu dengan indikasi dekongestan. Dosisnya itu tergantung sediaan penggunaan terbatas. Kemudian diberikan cara pemberiannya itu oral atau injeksi. Kemudian efek sampingnya itu takikardia, hipertensi, kegelisahan sama tremor plus insomnia. Kemudian interaksi obatnya itu MAOI, stimulans. Kemudian kontraindikasinya itu hipertensi, penyakit jantung, hipertiroid sama glaukoma. Kemudian ada obat anti diabetes. Yang pertama yaitu metformin dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2
Kemudian dosisnya itu 500 mg 2 kali sehari. Dapat ditingkatkan bertahap sampai 1.500 sampai 2.000 mg per hari. Maksimal itu 2.500 mg per hari. Untuk cara pemberiannya yaitu diminum bersamaan setelah makan di pagi hari. Kemudian untuk efek sampingnya itu mual, diare, penurunan nafsu makan, kekurangan vitamin B12 dalam jangka panjang. Kemudian interaksi obatnya alkohol sama obat yang menurunkan fungsi ginjal. Kemudian kontraindikasinya gagal ginjal berat, asidosis metabolik, sama dehidrasi berat, infeksi berat. Yang kedua ada glibenclamid, itu dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2 golongan sulfonilurea dengan dosis 2,5 sampai 10 mg per hari. Cara minumnya itu diminum sebelum makan di pagi hari. Itu ada efek sampingnya yaitu hipoglikemia, berat badan naik, sama reaksi alergi. Kemudian interaksi obatnya itu alkohol, antibiotik, golongan mikrolit, azol, beta blocker. Kemudian untuk kontraindikasinya itu diabetes mellitus tipe 1, ketoasidosis, gangguan ginjal atau hati berat, lansia rentan. Kalau lansia itu rentan hipoglikemia. Kemudian yang ketiga glimepiride, itu indikasinya diabetes mellitus tipe 2. Dengan dosisnya itu 1 sampai 4 mg sekali sehari dan dalam catatan maksimal 8 mg. Kemudian cara pemberiannya itu sebelum makan. Kemudian efek sampingnya itu hipoglikemia, kenaikan berat badan, sama alergi kulit. Kemudian interaksi obatnya itu obat yang menghambat atau meningkatkan enzim CYP2C9. Kemudian kontraindikasinya diabetes mellitus tipe 1, ketoasidosis, sama gangguan ginjal atau hati. Kemudian ada glipizid dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2 dengan dosis 5 sampai 40 mg per hari. Kemudian diberikan sebelum makan dengan efek samping hipoglikemia dan peningkatan berat badan. Untuk interaksi obatnya itu antibiotik, anti jamur, sama antikoagulan. Kemudian untuk kontraindikasinya itu diabetes mellitus tipe 1, ketoasidosis. Kemudian ada gliclazid, itu dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2 dengan dosis 40 sampai 360 mg per hari tergantung sediaannya. Diberikan sebelum makan, kemudian dengan efek samping hipoglikemia ringan dan gangguan pencernaan. Kemudian interaksi obatnya itu obat hipoglikemik lain dan CYP inhibitors. Kemudian kontraindikasinya itu diabetes mellitus tipe 1, gagal ginjal, lanjut usia. Kemudian ada tolbutamide dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2. Kemudian dengan dosis 500 sampai 2000 mg per hari dibagi 2 sampai 3 dosis. Kemudian cara pemberiannya itu sebelum makan. Kemudian efek sampingnya itu hipoglikemia sama alergi kulit. Kemudian ada interaksi obatnya yaitu banyak obat dapat meningkatkan efeknya. Kemudian kontraindikasinya itu sama seperti sulfonilurea lainnya. Kemudian ada pioglitazone dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2
untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian dengan dosis 15 sampai 45 mg sekali sehari. Cara pemberiannya itu diminum sekali sehari. Kemudian efek sampingnya itu edema, ya kan? Edema, kenaikan berat badan, resiko gangguan jantung. Udah. Kemudian interaksi obatnya itu obat CYP 2C8 atau 3A4 dengan kontraindikasi gagal jantung berat sama gangguan hati. Kemudian ada akarbose dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2 untuk menurunkan gula darah setelah makan dengan dosis 25 mg bersama gigitan pertama. Kemudian cara pemberiannya itu diminum bersamaan saat makan, kemudian dengan efek samping kembung, perut bergas, pengap ya, terus habis itu diare. Kemudian ada interaksi obat yaitu sulfonylurea untuk meningkatkan hipoglikemia. Kemudian kontraindikasinya itu radang usus, obstruksi usus, gangguan hati berat. Kemudian ada pioglitazone dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2 atau meningkatkan sensitivitas insulin dengan dosis 15 sampai 45 mg sekali sehari. Cara pemberiannya yaitu diminum sekali sehari dan ada efek sampingnya yaitu berat badan naik, retensi cairan bengkak atau edema, kemudian resiko gagal jantung. Kemudian interaksi obatnya itu rifampicin menurunkan kadar obat sama kontrasepsi oral. Dan kontraindikasinya itu gagal jantung sedang sampai berat dan gangguan hati. Kemudian ada miglitol, itu dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2 dengan dosis 25 sampai 1000 mg 3 kali sehari. Kemudian cara pemberiannya itu diminum bersamaan saat makan, kemudian dengan efek samping kembung dan diare. Kemudian interaksi obatnya itu sedikit interaksinya. Kemudian untuk kontraindikasinya itu penyakit usus berat atau IBD. Kemudian ada repaglinit, itu dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2 kontrol gula setelah makan dengan dosis 0,5 sampai 4 mg sebelum makan. Kemudian cara pemberiannya itu diminum 15 sampai 30 menit sebelum makan dengan efek samping hipoglikemia. Namun itu terjadi bila makan terlambat dan berat badan naik. Kemudian interaksi obatnya itu gemfibrozil dan CYP 3A4 inhibitor. Kemudian untuk kontraindikasinya itu diabetes mellitus tipe 1, gagal hati berat. Kemudian untuk nateglinit dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2 kontrol postprandial dengan dosis 60 sampai 120 mg sebelum makan. Cara pemberiannya yaitu diminum sebelum makan. Kemudian efek sampingnya yaitu hipoglikemia ringan dan gangguan lambung. Untuk interaksi obatnya itu obat hipoglikemik lain. Kemudian untuk kontraindikasinya yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan ketoasidosis. Kemudian ada dapagliflozin dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2 dan menurunkan gula melalui urin.
dengan dosis 5 sampai 10 mg sekali sehari. Cara pemberiannya yaitu diminum sekali sehari. Untuk efek sampingnya itu infeksi saluran kemih, jamur genital, dehidrasi, sama tekanan darah turun. Kemudian untuk interaksi obatnya yaitu diuretik, insulin atau sulfonilurea atau resiko hipoglikemia. Untuk kontraindikasinya yaitu gagal ginjal berat, DKA, sama dehidrasi. Kemudian ada empagliflozin dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2 dengan manfaat jantung dengan dosis 10 sampai 25 miligram sekali sehari. Kemudian cara pemberiannya yaitu oral sekali sehari. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu sama seperti dapagliflozin. Untuk interaksi obatnya itu sama dengan kelas SGLT2 inhibitor. Dan untuk kontraindikasinya gagal ginjal berat dan DKA. Kemudian ada canagliflozin dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2 dengan dosis 100 sampai 300 mg sekali sehari, diberikan secara oral sebelum makan pagi. Untuk efek sampingnya yaitu infeksi saluran kemih, hipotensi, resiko amputasi jarang, sama fraktur. Kemudian untuk interaksi obatnya yaitu diuretik, ACI atau ARB, dan insulin. Untuk kontraindikasinya yaitu gagal ginjal berat, DKA, sama gangguan sirkulasi perifer. Kemudian ada insulin glargin dengan indikasi diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Untuk insulin basal bekerja panjang. Untuk dosisnya yaitu dosis awal 10 unit malam hari atau 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram per hari. Untuk cara pemberiannya yaitu suntik subkutan 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya yaitu hipoglikemia, berat badan naik, dan reaksi di tempat suntikan. Untuk interaksi obatnya yaitu beta blocker atau menutupi gejala hipoglikemia, dan steroid untuk meningkatkan gula. Kontraindikasinya yaitu hipoglikemia berat dan alergi insulin. Kemudian ada insulin lispro dengan indikasi diabetes mellitus tipe 1 dan 2 untuk kontrol darah sesudah makan. Dosisnya yaitu dosis individual berdasarkan karbohidrat atau gula darah. Untuk cara pemberiannya yaitu suntik secara subkutan 0 sampai 15 menit sebelum makan. Untuk efek sampingnya yaitu hipoglikemia dengan interaksi obat sama dengan insulin yang lainnya. Untuk kontraindikasinya yaitu sama dengan insulin lainnya. Kemudian ada insulin human yaitu humulin indikasinya yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Untuk dosisnya yaitu dosis individual. Untuk totalnya 0,4 sampai 1 unit per kilogram per hari, diberikan secara subkutan. Dapat juga intravena bila insulin reguler. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu hipoglikemia, kenaikan berat badan. Untuk interaksi obatnya yaitu steroid dan beta blocker.
Untuk kontraindikasinya yaitu hipoglikemia. Kemudian ada sitagliptin. Indikasinya yaitu diabetes mellitus tipe 2 dengan dosis 100 mg sekali sehari. Ini dengan catatan disesuaikan bila gangguan ginjal. Diberikan secara oral sekali sehari dengan efek samping sakit kepala, pilek, pankreatitis dan pankreatitis yang jarang. Dan untuk interaksi obatnya yaitu digoxin atau monitor kadar. Untuk kontraindikasinya yaitu riwayat pankreatitis dan gangguan ginjal. Kemudian ada vidagliptin dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2 dengan dosis 50 mg 2 kali sehari, diberikan secara oral. Kemudian efek sampingnya yaitu sakit kepala, pusing, peningkatan enzim hati. Untuk interaksi obatnya yaitu interaksinya ringan. Untuk kontraindikasinya yaitu gangguan pada hati yang perlu pantauan SGOT atau SGPT. Kemudian ada sacagliptin, yaitu dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2. Untuk dosisnya yaitu 2,5 sampai 5 mg sekali sehari, diberikan secara oral. Kemudian efek sampingnya infeksi saluran napas atas, kemudian sakit kepala, resiko gagal jantung, sama interaksi obatnya yaitu obat CYP 3A4 atau 5. Kemudian kontraindikasinya yaitu riwayat gagal jantung dan gangguan ginjal. Untuk berikutnya yaitu linagliptin dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2. Untuk dosisnya yaitu 5 mg sekali sehari. Cara pemberiannya yaitu oral. Untuk efek sampingnya sakit kepala dan pilek ringan. Kemudian interaksi obatnya yaitu interaksi yang minimal. Kemudian untuk kontraindikasinya yaitu riwayat pankreatitis. Kemudian ada alogliptin dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2 dengan dosis 25 mg sekali sehari, dengan catatan diturunkan bila gagal ginjal. Kemudian diberikan secara oral. Efek sampingnya yaitu sakit kepala dan infeksi ringan. Untuk interaksi obatnya yaitu interaksinya ringan. Untuk kontraindikasinya yaitu gagal ginjal, riwayat pankreatitis. Kemudian ada eksenatid dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2 untuk membantu menurunkan berat badan. Kemudian dengan dosis 5 mikrogram 2 kali sehari sampai 10 mikrogram 2 kali sehari atau 2 mg per minggu. Kemudian untuk cara pemberiannya yaitu suntik subkutan sebelum makan. Untuk efek sampingnya yaitu mual, muntah, nafsu makan turun, pankreatitis. Kemudian untuk interaksi obatnya yaitu memperlambat absorpsi obat oral. Untuk kontraindikasinya yaitu riwayat kanker, tiroid, meduler, dan pankreatitis. Kemudian ada liraglutid untuk indikasinya yaitu diabetes mellitus tipe 2 dan obesitas. Untuk dosisnya yaitu 0,6 mg per hari sampai 1,2 per 1,8 mg per hari. Untuk cara pemberiannya yaitu
suntik subkutan sekali sehari. Untuk efek sampingnya yaitu mual, muntah, berat badan turun. Untuk interaksi obatnya yaitu memperlambat absorpsi obat oral. Untuk kontraindikasinya yaitu riwayat MTC atau min 2 pankreatitis. Kemudian ada dulaglutide. Untuk indikasinya yaitu diabetes mellitus tipe 2. Ini untuk injeksi mingguan. Untuk dosisnya 0,75 sampai 1,5 mg per minggu. Untuk cara pemberiannya yaitu suntik subkutan 1 kali seminggu. Efek sampingnya yaitu mual, muntah, penurunan berat badan. Untuk interaksi obatnya sama dengan GLP-1 agonis lainnya. Untuk kontraindikasinya yaitu riwayat MTC atau MEN2 dan pankreatitis. Kemudian ada semaglutide dengan indikasi diabetes mellitus tipe 2 dan obesitas. Untuk dosisnya yaitu injeksi 0,25 sampai 0,5 dan 1 mg per minggu atau tablet seharian. Untuk cara pemberiannya yaitu subkutan mingguan atau oral harian. Untuk efek sampingnya yaitu mual, muntah, berat badan turun, pankreatitis jarang. Kemudian untuk interaksi obatnya yaitu memperlambat absorpsi obat oral. Kemudian untuk kontraindikasinya yaitu riwayat MTC atau MEN2 pankreatitis. Kemudian untuk kemudian ini ada obat hormonal, yaitu yang pertama levothyroxine, itu dengan indikasi mengganti hormon tiroid yang kurang atau hipotiroid. Kemudian untuk dosisnya 25 sampai 200 mikrogram per hari. Untuk cara pemberiannya yaitu diminum di pagi hari sebelum makan. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu jantung berdebar, gemetar, dan sulit tidur. Untuk interaksi obatnya yaitu tidak boleh diminum berbarengan dengan obat zat besi, kalium, dan antasida. Untuk kontraindikasinya yaitu penderita hipertiroid dan serangan jantung baru. Untuk yang kedua yaitu liatironin, itu dengan indikasi obat tiroid untuk kondisi berat, dengan dosis 2-25 mikrogram per hari. Cara pemberiannya yaitu diminum atau disuntik dengan efek samping detak jantung cepat, dapat gugup, dan sulit tidur. Untuk interaksi obatnya yaitu menambah efek warfarin. Untuk kontraindikasinya yaitu penyakit jantung berat. Yang ketiga ada clomifen, yaitu dengan indikasi merangsang ovulasi pada wanita yang sulit hamil, dengan dosis 50-150 mg per hari selama 5 hari. Cara pemberiannya yaitu diminum atau oral. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu wajah terasa panas dan penglihatan kabur. Untuk interaksi obatnya yaitu tidak banyak interaksi. Dan untuk kontraindikasinya yaitu yang sedang hamil atau punya kista ovarium. Yang keempat, letrozole itu dengan indikasi merangsang ovulasi atau terapi kanker payudara dengan dosis 25 mg per hari. Cara pemberiannya yaitu diminum atau oral. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu pegal, keringat malam, dan nyeri sendi. Untuk interaksi obatnya yaitu beberapa obat hati bisa mengubah efeknya dengan kontraindikasi hamil. Yang kelima ada lanreotide
dengan indikasi mengontrol hormon berlebih dengan dosis 60 sampai 120 mg tiap minggu. Tiap 4 minggu. Kemudian cara pemberiannya yaitu disuntik. Kemudian dengan efek samping nyeri perut, diare, dan batuk empedu. Untuk interaksi obatnya yaitu dapat mengganggu kerja insulin. Untuk kontraindikasinya yaitu gula darah tidak stabil. Untuk yang keenam ada okreotida dengan indikasi menghambat hormon berlebih dengan dosis 50 sampai 500 mikrogram setiap 2 sampai 3 kali sehari. Cara pemberiannya yaitu disuntik dengan efek samping nyeri perut dan diare. Untuk interaksi obatnya yaitu mengubah efek insulin dengan kontraindikasi alergi terhadap obat. Kemudian ada klorionik gonadotropin dengan indikasi merangsang ovulasi atau produksi sperma. Untuk dosisnya 5.000 sampai 10.000. Cara pemberiannya yaitu disuntik. Kemudian efek sampingnya yaitu perut kembung, nyeri perut. Untuk interaksi obatnya yaitu obat hormon lain dan kontraindikasinya yaitu tumor ovarium aktif. Kemudian ada FSH, Follish stimulating hormon dengan indikasi merangsang pembentukan sel telur atau sperma dengan dosis sesuai protokol dokter. Cara pemberiannya yaitu disuntik. Efek sampingnya yaitu perut kembung dan kehamilan kembar. Dengan kontraindikasi ada kista ovarium. Kemudian ada menotropin dengan indikasi membantu ovulasi pada terapi kesuburan dengan dosis sesuai anjuran dokter. Pemberiannya dengan cara disuntik. Untuk efek sampingnya yaitu perut kembung, mual, dan kontraindikasinya yaitu tumor ovarium. Kemudian ada lutropin alfa dengan indikasi membantu kesuburan bersama FSH dengan dosis sesuai dosis dokter. Cara pemberiannya yaitu disuntik. Untuk efek sampingnya yaitu nyeri suntikan dan perut kembung. Untuk kontraindikasinya yaitu hamil. Kemudian ada estrogen terkonjugasi dengan indikasi terapi hormon menopause dengan dosis 0,3 sampai 1,25 mg per hari. Cara pemberiannya yaitu diminum. Untuk efek sampingnya yaitu mual dan nyeri payudara. Untuk interaksi obatnya yaitu rifampicin bisa menurunkan efeknya dengan kontraindikasi riwayat kanker payudara atau pembekuan darah. Kemudian ada estradiol dengan indikasi mengganti hormon estrogen dengan dosis 1 sampai 2 mg per hari. Cara pemberiannya yaitu diminum atau ditempel atau bentuk patch dengan efek samping yaitu mual, bengkak, pembekuan darah. Untuk interaksi obatnya yaitu obat anti kejang menurunkan efek. Kemudian untuk kontraindikasinya yaitu punya riwayat kanker atau pembekuan darah. Kemudian ada etinilestradiol dengan indikasi pil KB kombinasi. Untuk dosisnya yaitu 20 sampai 35 mikrogram per hari. Cara pemberiannya yaitu diminum dan efek sampingnya yaitu mual, pusing, berat badan naik. Kemudian untuk interaksi obatnya yaitu rifampicin menurunkan efek dengan kontraindikasi perokok berat punya riwayat darah beku. Untuk berikutnya yaitu norgestrel
dengan indikasi kontrasepsi maksudnya yaitu pil atau darurat. Untuk dosisnya yaitu 1,5 mg sekali. Kemudian cara pemberiannya yaitu diminum. Efek sampingnya yaitu mual dan perubahan haid. Untuk interaksi obatnya yaitu obat anti kejang yang menurunkan efek. Kontraindikasinya yaitu hamil. Kemudian ada medroxyprogesterone dengan indikasi suntik KB atau terapi hormon dengan dosis 150 mg tiap bulan. Cara pemberiannya yaitu disuntik. Untuk efek sampingnya yaitu berat badan naik dan haid tidak teratur. Untuk interaksi obatnya yaitu obat hati tertentu menurunkan efek. Kemudian kontraindikasinya yaitu sedang hamil atau tumor hati. Untuk berikutnya yaitu norethindrone dengan indikasi pil KB, progestin tunggal, dan untuk dosisnya yaitu 0,35 mg per hari. Cara pemberiannya yaitu diminum dengan efek samping haidnya tidak teratur. Kemudian interaksi obatnya yaitu obat kejang yang menurunkan efek. Kemudian kontraindikasinya hamil atau kanker payudara. Untuk berikutnya yaitu ada testosteron. Ini yang berbentuk suntik dengan indikasi mengganti hormon pria yang rendah dengan dosis 50-100 mg tiap minggu. Diberikan secara disuntik atau gel dengan efek sampingnya yaitu jerawat, bengkak, dan perubahan mood. Untuk interaksi obatnya yaitu obat hati tertentu dengan kontraindikasi kanker prostat atau payudara pada pria. Udah.